Sekarang kita mau tampil gagah, ya kan, tampil mewah, nggak harus mahal, ya kan. Pajero Jepang ini pasarannya sudah sangat terjangkau sekali. Dan mobil ini adalah mobilnya Om Guntur dari Kandang Mobil Retro. Teman-teman Pasti udah banyak yang tahu nih. Nah, pasti teman-teman yang nonton udah banyak yang tahu, ya kan. Iya. Tadi kita sempat spill juga kan harganya. Ya guys, kalau teman-teman beli Veloz masih kembali. Welcome to Mas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang gila. Ini mobil gua banget lah ya. Ya kan? Gagah, ya kan? Keker, tampan, berwibawa, berkarisma, bersupra, dan berbit. Jadi di sebelah Mas Ban ini adalah sebuah mobil SUV build up dari Mitsubishi. Ini adalah Pajero sebenar-benarnya Pajero, the real Pajero. Yeah. Ini adalah Mitsubishi Pajero. Jangan pakai sport guys, karena begitu dia ada sportnya, kastanya langsung turun. Karena Pajero, ya kalau di Jepang itu ya Pajero itu memang kelasnya itu adalah kelas-kelasnya Land Cruiser ya. Kalau di sini Pajero Sport ya kan, lawannya adalah Toyota Fortuner. Harusnya sih Pajero Sport pakai nama lain gitu ya, biar nggak rancu. Karena ini adalah Pajero yang sebenarnya Pajero, dan ini adalah Pajero yang generasi keempat, atau bisa dibilang generasi terakhir. Jadi ini memang yang keluarnya paling lama nih. Dari tahun 2006 seingat Mas Bang sampai terakhir di 2021. Dan untuk generasi 5-nya masih digambar. Belum dibikin guys. Jadi ini adalah yang generasi keempat, dan kebetulan yang di sebelah Mas Ban ini adalah Pajero yang tahun 2008 ya. Kalau kita lihat dimensinya, ini dimensinya cukup besar ya. Dia panjangnya ini hampir 5 meter atau di 4900 mm dengan lebar 1895 dan tingginya 1900. Sebenarnya kalau Pajero Jepang ini kalau dilihat emang kayaknya nggak gede-gede banget. Sebenarnya dia punya dimensi itu lebih besar dibandingkan dengan Pajero Sport ya kan, atau yang kastanya di bawahnya. Karena Pajero Sport itu panjangnya cuma 4825 ya kan, lebarnya yang jauh lebih kecil gitu ya, di 1815, dan tingginya cuma di 1835. Tapi dimensinya ini hampir sama dengan Toyota Cygnus atau kompetitornya Land Cruiser Cygnus. Kalau Cygnus itu panjangnya sih hampir mirip di 4890, terus lebarnya 1940. Cygnus memang lebih lebar dibandingkan dengan Pajero Jepang, dan tingginya hampir sama di 1890. Dan mobil ini cukup berat guys, ini beratnya adalah sekitar 2 ton, 2,1 ton, lumayan. Makanya kalau mobil-mobil gede gini memang harus berat. Kenapa? Supaya dia bisa lebih manteng gitu kalau lagi jalan. Dan karena ini adalah mobil 2008, memang secara fitur masih simple. Tapi mobil ini punya desain yang timeless guys. Ini udah tahun 2024, mobil ini masih kelihatan maco, masih kelihatan gagah, bahkan masih kelihatan ini mewah guys. Padahal mobil ini ya kan, sekarang ini budgetnya, kalau teman-teman yang punya budget Avanza Veloz masih kembali guys kalau teman-teman beli Pajero Jepang ini. Untuk lampu dia udah Pro G ya. Tapi biasanya kalau tahun 2008 ini dia Pro G, tapi biasanya belum LED ya. Dia biasanya masih lampu HID. Di bawah dia udah ada fog lamp ya kan. Terus bentuk grillnya ini tetap terlihat mewah, dan belum ada sensor parkir depan, apalagi kamera depan itu belum ada. Makanya karena dia belum ada kamera depan, biasanya mobil-mobil Jeep gede-gede kayak gini, dia pasti ada spion kecil di sebelah sini. Untuk apa guys? Ya untuk ngelihat bumper depan
sama fender samping, makanya kacanya kan dia ada 2. Dan yang menariknya kalau kita lihat mesinnya, nah sekarang kita buka kap mesinnya, dia belum ada hidroliknya. Dan ini kap mesinnya lumayan berat karena dia kapnya besar. Kita masih pakai tongkat, kita cari tongkatnya, dan ini mesinnya wow. Jadi memang Pajero Jepang ini, seingat Mas Ban, itu rata-rata masuknya melalui importir umum ya. Jadi memang speknya itu mungkin kalau teman-teman lihat speknya pasti kalau lewat importir umum itu nggak ada yang sama. Kebetulan yang ini adalah yang bermesin bensin 3000 cc, dia menggunakan mesin 6G72 ya, 3000 cc 6 silinder SOHC. Untuk tenaga di 181 PS dan torsinya di 255 Nm seingat Mas Ban. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu bisa tambahin di kolom komentar. Wih. Jadi ini mesinnya sangat bertenaga. Ya, makanya mobil ini punya lari wow 3000 cc guys. Larinya, tenaganya itu kayaknya nggak habis-habis. Dan kalau teman-teman mungkin pengen, wah kalau yang lebih hemat bahan bakar gitu ya kan, memang yang lebih hemat bahan bakar itu ada di varian diesel. Tapi yang varian diesel itu biasanya harganya itu jauh lebih mahal. Mungkin bisa selisihnya itu di atas 100 juta dari varian bensin. Untuk yang diesel itu seingat Mas Ban, dia ada 2 pilihan mesin harusnya, di 2800 sama 3200 diesel. Cuman yang beredar di sini kita juga kurang tahu. Tapi kalau teman-teman ada yang paham, pernah ketemu Pajero Jepang tahun segini yang diesel, itu mesinnya berapa cc, boleh tambahin di kolom komentar. Untuk spare part ya kan, ini mobil dari 2008 sampai hari ini masih hidup, masih jalan. Berarti spare partnya masih ada yang jual. Apalagi kalau mesin-mesin Mitsubishi kan, antara dari mesin satu ke mesin satu itu pasti punya common part ya. Jadi ada beberapa persamaan part yang harusnya sih untuk spare part sih ini nggak jadi isu lah ya. Karena ini hari ini, sampai hari ini aja kalau spare partnya bermasalah juga masih ada yang jual guys. Terutama untuk teman-teman yang tinggal di kota besar. Kalau teman-teman yang nggak tinggal di kota besar, gampang. Sekarang ada toko oren, ada toko hijau, bisa pesen ya kan. Atau teman-teman tinggal telepon, ya kan, toko-toko part yang paling lengkap di Jakarta, ya kan. Ada Si Cepat, ada JNE, ada JNT, insya Allah nyampe rumah. Zaman sekarang itu udah zaman-zaman serba gampang sebenarnya guys. Nggak kayak zaman dulu yang harus repot-repot gitu. Dan bisa dibilang mesinnya ini juga jarang bermasalah. Ini mesinnya bisa dibilang juga badak ya. Memang mobil-mobil Jepang tahun-tahun segini rata-rata itu mesinnya itu bandel-bandel. Dan kalau kita lihat dari samping, wih, gila beneran sih ya. Ini mobil kayaknya kelihatan nggak tinggi-tinggi banget gitu dibandingkan ngelihat Pajero yang totot-totot ya kan, yang arogan-arogan itu. Kadang-kadang gue sebel banget tuh sama yang arogan-arogan. Ya padahal itu cuma 1 dari 1000 orang lah ya yang pakai Pajero. Lu gimana dikasih Pajero ini gitu? Jangan-jangan lebih arogan lagi. Ini bentuknya dari samping kelihatan gagah banget ya, kelihatan mewah, kelihatan sebuah SUV besar yang mahal. Dan dia sebenarnya juga punya tinggi, juga nggak tinggi-tinggi banget. Dia udah ada full stepnya juga di samping. Nah, ukuran bannya ini adalah masih menggunakan velg aslinya ya, velg standarnya di tahun 2008. Ini menggunakan ban 265 65 ring 17. Ini kalau velgnya seperti ini bener nggak sih ya? Agak-agak mirip Triton. Tapi memang velg aslinya juga bentuknya tuh seperti ini. Untuk pengereman depan dan belakang dia udah rem cakram, yang pasti udah ada ABS, EBD, brake assist. Terus di bagian spion dia udah ada lampu sennya ya kan ya. Itu kan teknologi zaman dulu gitu kan. Outer mirror with turning signal. Tapi dia nggak ada kamera samping. Cuman ya sekarang ya fitur-fitur itu kalau teman-teman mau tambah 4 kamera ya kan, 2 kamera. Sekarang bisa ditambahin guys. Kalau perlu cari yang 8 kamera biar kayak CCTV komplek gitu. Terus di bagian atas ini ada roof rail. Nah ini adalah roof rail yang bener-bener roof rail. Lu mau taruh barang, mau taruh RTT di sini, ini biasanya sih harusnya insya Allah dia kuat. Karena dia bukan pajangan-pajangan guys. Terus di pintunya juga nih ada body panel, jadi kesannya dia lebih lebar. Simple. Yang gua nggak suka adalah footstepnya. Dia footstepnya ini terlalu naik gitu. Jadi kayak nggak ada fungsinya. Harusnya turunin dikit gitu. Jadi kadang-kadang begitu gua mau naik footstep kayak kejepit lihat kaki gua gitu. Jadi gua kalau naik tuh kayaknya kurang enak gitu. Karena dia terlalu tinggi dan bedanya cuma sedikit sama lantainya. Jadi gue lebih suka naiknya langsung ke lantainya. Tapi ya
Body panelnya dia nggak nutupin sampai list plang bawah ini ya. Jadi kalau teman-teman hujan di sini nih pasti akan kotor nih. Jadi kalau turun jangan nempel-nempel body. Kalau nggak nanti celananya bisa kotor. Simple aja sih dari samping ya. Tapi dari samping ini ada glass print antena. Ini kaca belakang sebelah kiri ini adalah antena radio. Ini mirip-mirip Innova ya kan, yang kacanya juga adalah antena radio. Ini jangan pecah guys. Kalau pecah radionya rencek ntar. Oke, kita ke bagian belakang. Ya, makin maco banget ya. Ini benar-benar sebuah SUV sejati, ya kan? The real SUV menurut gua sih. Apalagi ban gendongnya ini yang memang benar-benar khusus untuk orang-orang bermental gentleman, ya. Kenapa? Ya kan? Lo tau nggak ban gendong segede gini, ya kan? Kayak Land Cruiser, Pajero segede gini. Itu kalau pas ganti naik turuninnya berat guys. Rasa aja ya nggak gede-gede banget, itu naik turuninnya lumayan berat, apalagi ini. Jadi kalau memang yang ototnya buat yang nggak kayak Mas Ban itu nggak cocok. Cocoknya itu yang di kolong diputer baru turun terus diseret gitu. Simple aja nih, ada rear wiper, rear defogger, sama udah ada spoiler, belum ada sensor parkir belakang, dan belum ada kamera belakang. Ada kamera. Nah, ini adalah kamera tambahan karena dia udah diganti head unit. Jadi aslinya itu belum ada kamera belakang. Mungkin di Jepang juga belum ada yang jual di kamera belakang. Tahun 2008, ya nggak? Itu fitur mewah. Untuk lampunya belum LED, ini masih semuanya bohlam. Cuman memang dia punya desain itu kayak 2 lapis gitu ya. Jadi kesan mewahnya itu tetap dapat. Simple banget aja gini, ya. Tapi ini mewah banget, ya. Di sini juga ada lampu rem tambahan di bagian sini. Dan ini harus hati-hati ya untuk ngeluarin ban serepnya. Jadi memang ban serep ini ada kuncinya juga di sini. Sekarang kita buka pintunya guys. Pintunya buka ke samping ya. Karena kalau mobil yang ada ban serepnya pasti pintunya buka ke samping. Belum ada mobil yang bannya gendong pintunya buka ke atas. Gue belum lihat. Beratnya kayak apa itu pintu. Sekarang kita buka. Wih. Kalau teman-teman lihat, ini mobil ini tampaknya adalah sebuah mobil 2 baris. Ya kan? Baris 1, baris 2, bagasi. Emang bagasinya gede banget. Sebenarnya ini mobil 3 baris. Tapi bangkunya beneran rapi. Lihat, nggak kelihatan kalau di sini ada bangku. Tapi kalau pada saat dibuka gini, ini gila, lega banget guys. Lega banget. Di belakang ini ada power outlet 100 volt. 100 watt buat listrik. Jadi ini adalah listrik AC di sini. Kalau ini power outlet yang 12 volt. Jadi ada 2 power outlet. Jadi kalau misalnya lagi camping ya kan, mau nyalain alat-alat listrik ya kan, tinggal colok aja di sini. Terus di sini ada cup holder ya kan. Ya, kenapa ada cup holder di sini? Memang di sini ada bangku sebenarnya. Terus di sini ada Rockford. Ini adalah yang versi Rockford Fosgate ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi audionya dia Rockford. Terus ini adalah apa? Oh, ini engselnya aja. Ini engsel bangkunya guys. Kita tutup lagi. Simple aja. Terus ini adalah pengait-pengait kalau ada yang perlu diikat ya kan. Nah, bangkunya di mana? Bangkunya itu ada di sini. Jadi ini perlu dibuka dulu, diangkat ya kan. Seperti ini kita taruh. Terus cuman dia mekanismenya masih manual ya. Beda sama kayak Odyssey, tinggal dipencet terus dia naik gini, tet gitu kan. Nah, sorry, ini harus didiriin dulu. Nah, terus dia naik. Nah, ya kan, terus ininya tarik. Nah, dia jadi bangku yang memang ukurannya nggak besar. Ini lebih cocok sih untuk anak-anak gitu. Terus baru ini ditutup lagi guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, dia rapih lagi. Dan ini tinggal menyisakan bagasi yang nggak gede. Dan yang menariknya lagi, dia ada headrestnya di sini. Rapi banget. Udah semuanya udah didesain sangat proporsional sekali. Tuh. Ini mirip topi-topi orang Turki ya. Tinggi banget ya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tambahin lagi.
Nah, ini seperti ini guys. Kayak gitu ya? Ya, kayak gini kira-kira. Kebalik kali. Hah? Kebalik ya? Kebalik. Enggak bener. Bener ya? Mm-mm. Oh ya udah. Saya takutnya kebalik. Nah, tapi kalau ini gue balik juga nggak bisa. Bisa ya. Kepentok. Jadi kurang lebih seperti ini guys, simple banget ya. Terus sekarang ini tinggal ditaruh di sini, dia bahkan tempatnya udah ada. Tuh, tempatnya udah ada. Ini adalah tempat dongkrak. Di sini dongkrak, ini kunci roda. Ya kan? Ini ada tongkat. Buat mentung maling. Semuanya ini tempatnya semuanya udah ngeplak semua ya. Jadi dia emang semuanya udah didesain supaya terlihat rapi gitu. Simple. Nah, sekarang kita kembalikan lagi posisi bangkunya, kita lipat. Nah, ini lipatnya juga kurang lebih hampir mirip. Tinggal diginiin. Terus ditarik. Das ini belum ini guys. Nah, belum nekuk, terus tinggal dibalik deh. Nah, dia bersembunyi. Jadi bangku baris ketiganya itu benar-benar ngumpet. Karena kita kan pasti lebih sering menggunakan mobil itu dalam formasi 2 baris. Simple guys. Kayak di sini nih kayak ada tangki wiper ya, wiper belakang kalau teman-teman mau ngisi air. Nah, kalau di sini ini yang menariknya, di sini adalah tempat kunci-kunci atau segitiga pengaman. Jadi kalau teman-teman tinggal taruh segitiga pengaman, kotak P3K itu bisa taruh di sini. Jadi ini semuanya rapi sekali. Oke, guys, sekarang kita lihat interiornya. Oke, kita lihat interiornya, mewah. Gila, ini mobil udah sekian tahun tuh mewahnya masih nggak hilang. Dan ini joknya ini udah elektrik, driver and passenger depan. Jadi depan dua-duanya dia udah elektrik. Dan seingat gue ini udah di retrim ya, karena jok AC-nya nggak gini harusnya. Cuman lupa. Teman-teman yang masih ingat bisa tambahin di kolom komentar. Tapi ini sekarang udah diganti jok kulit yang cukup rapi. Jadi walaupun dia udah di retrim, tetap ada nuansa mewah dan sportinya gitu ya dari kombinasi jok kulitnya. Terus pengaturan jok reclining juga udah elektrik. Bahkan dia untuk pengaturan ini. Jadi di bawah sini ini ada elektriknya guys. Biar dia ngempes gitu buat nyangga punggung kita. Sekarang gue naik, nah. Oke, kita naik guys. Wih. Tapi duduknya tetap nggak kelihatan kalau ini mobil ini besar gitu. Karena dia proporsional sekali. Untuk setirnya juga udah di retrim kulitnya. Jadi kayak baru ya, dia masih lembut. Terus di sini udah ada airbag. Airbagnya ini banyak, tapi gue lupa ada berapa. Yang pasti dual airbag, terus ada sisi airbag di sini. Kalau di jok itu nggak tahu ya. Dia ada airbag nggak? Dan di pilar-pilar belakang dia juga udah ada airbag. Karena konsen sekali ya, ini kan adalah sebuah SUV mewah di zamannya gitu. Pasti di Jepang itu airbagnya pasti ada banyak. Untuk motif kayunya sih nggak banyak, cuma sedikit di center plaster tengah di sini doang, sama di atas glove box. Sisanya hitam, tapi ini soft touch material guys. Ya, ini soft touch material yang kuat. Jadi soft touch materialnya kalau gue lihat ini mirip-mirip Alphard Gen 1. Jadi dia soft touch material yang lebih tahan terhadap cuaca, terhadap panas gitu kan, dibandingkan dengan Alphard Gen 2 yang soft touch materialnya kalau kepanasan jadi benyek atau lembek atau lengket gitu. Kalau ini enggak, dan ini masih kencang banget, masih bagus untuk soft touch materialnya. Untuk AC dia belum dual zone, masih single zone, tapi dia udah automatic AC dan udah digital. Ya kan? Untuk transmisinya ini otomatis ya. Otomatis, dan di sini ada tuas untuk 4x4-nya atau transfer case. Dan ini sudah super select. Jadi kalau super select itu bisa dibilang kayak switch on the fly. Jadi dia bisa dipindahin pada saat berjalan gitu. Kan ada mobil-mobil merek tetangga yang bilangnya tuh switch on the fly gitu kan.
Jadi bisa dipindahin pada saat mobil ini berjalan. Jadi kalau teman-teman mau pindahin dari 2H ke 4H misalnya kan, kita lagi jalan 2H ya kan, tiba-tiba jalanan basah, mulai licin gitu kan. Terus kita tinggal pindahin 4H, nggak perlu berhenti. Sambil jalan tinggal pindahin aja ke 4H. Kayak kecuali pindahin ke 4L. Kalau nggak salah kalau dipindahin ke 4L itu ini harus berhenti nih. Ya, tapi teman-teman yang tahu bisa tambahin di kolom komentar. Oke, tapi kalau lu bingung, ya mau lebih aman dipindahin pada saat berhenti. Terus yang menariknya dia udah ada pemanas kursi. Ini mobil-mobil Jepang tahun segini nih banyak banget nih yang ada pemanas kursi karena kan di sana ada musim salju ya, kalau itu enak banget. Terus di sini ada laci penyimpanan, katanya kenapa kecil banget. Di sini apa nih, asbak? Oh, power outlet. Ini power outlet aja guys. Ih, simple. Di sini ada glove box yang gede banget dan masih ada buku ininya guys. Buku manual booknya ya. Tapi ini beneran nih kayak kitab. Tuh bahasa banget. Iya orang mobil Jepang. Bahasanya juga bahasa Jepang. Ya kan? Oh, ono kode. Odeng. Tahu. Simpel aja guys. Seperti ini. Ada ketinggalan. Dan dia sudah ada sunroof dan panoramic roof yang cukup besar. Sekarang gue hidupin dulu ya, biar adem ya kan. Kita hidupin. Nah guys, untuk head unitnya ini udah diganti ya. Harusnya sih nggak kayak gini, seinget gue. Tapi kalau memang mobil Jepang tuh biasanya rata-rata diganti karena dia punya frekuensi yang berbeda sama di Indonesia. Jepang itu frekuensi radio itu dari 76 sampai 92 kalau nggak salah. Kalau di Indonesia kan dari 88 sampai 108. Jadi banyak banget radio populer yang nggak akan ketangkap siarannya. Di sini ada multi information display ya kan, yang juga di sini ada menggambarkan elevasi. Jadi selama perjalanan tuh elevasinya kurang lebih kita naik turun di 50 meteran. Keren banget ya. Terus ini infonya apalagi, ini ada barometer kelembapan udara ya, kelembapan udaranya itu berapa ya kan. Ini tanggal 13 Maret 2006. Kita back to past ya, atau back to future. Full economy average 4,3 km per liter. Ini irit banget sih ya, kalau pakai mobil ini ya lu jangan ngomongin lagi masalah boros. 3000 cc bensin. Semuanya juga segini rata-rata. Tapi kalau nggak salah mobil ini masih friendly lah kalau diisi Pertalite. Range-nya 120 kilo. Oh, bahan bakaran tersedia. Kecepatan rata-rata. Oh, ini karena dia terlihat boros karena ini aja guys. Karena ini mobil sepertinya jarang dibawa jalan jauh. Sebenarnya mobil ini juga nggak boros-boros banget. Harusnya dia 18 masih dapat lah. Kalau luar kota 110, kalau teman-teman kakinya itu sopan gitu, harusnya masih dapat. Asal jangan geber-geberan aja. Harusnya masih dapat, tapi kakinya sopan ya. Tapi luar kota di tol itu masih bisa dapat harusnya. Terus ini apa nih? Oh, ini tombol-tombol aja seperti itu guys. Oke, sekarang kita buka sunroofnya. Oh, wih, ya sunroofnya juga secara elektrik ya. Kalau kita dari bagian door trim, bawahnya sih hard plastik ya. Tapi atasnya ini subtot material, dan ini subtot material juga kayak dashboard, dia nggak gampang lembek, nih kuat ini. Sama bagian tengahnya sini. Ini dilapis sama bahan yang sama kayak dengan jok ya. Kayaknya pas di retrim kayaknya ini juga diganti. Jadi masih mewah. Dan untuk setirnya, wih, udah begini nih ya kan, kayak Pajero sekarang. Nah, dia udah ada cruise control dan ada pengaturan audio, volume, mode segala macam di sini. Terus di bagian tengah dia belum ada. Turun. Oke, yuk 1, 2. Dan di bagian tengah dia belum ada tempat kacamata. Ini aja yang menurut gua kurang.
Kalau Toyota kan rata-rata di sini ada tempat kacamata ya, ini belum ada tempat kacamata, ini cuma lampu aja. Ini lampu aja, terus di sini ada sun visor, dia ada lampunya juga. Oke. Nah, di sini dia juga ada lampunya. Simple lah. Simple. Sayangnya dia belum ada tempat kacamatanya aja. Dan untuk pengaturan, bukan pengaturan, untuk tampilan speedometernya, lihat. Dia itu Optitron ya guys ya. Jadi kalau pas dimatiin dia akan hitam gelap. Jadi pas dinyalain dia baru nongol gitu. Itu kan tahun-tahun 2000-an segini nih, 2008 ya, 2000-an awal itu keren banget kayak kalau speedometer itu Optitron. Dan kecepatan maksimumnya sih sampai 220. Kencang juga ya. Simple aja sih. Di sini di tengahnya juga cuma ada trip meter sama odometer. Ini odometernya sih belum terlalu besar, menurut gue sih masih 122.000 km. Terus di sini juga ada tampilan untuk 4x2, 4x4-nya. Kalau ini dalam formasi 4x2 ya kan. Tapi kalau pas kita pindahin ke 4x4 ini harus dipres ya, ditekan, didorong gitu. Dorong, gue pindahin ke 4x4. Nah, dia langsung, kalau kedip ini dia belum jalan ya. Tuh. Nah, kalau dia udah nyalanya seperti ini, berarti dia sudah berfungsi sebagai 4x4. Tinggal dipindahin aja. Kalau ini 4x4 yang low. Dan ada lampu tengahnya guys. Dan kalau yang paling bawah 4x4 low dan dia ada locknya. Sekarang kita pindahin lagi ke 4x2 guys. Biar irit bahan bakar. Jadi fitur sih nggak terlalu banyak ya. Ya namanya mobil tahun segini. Paling di sini juga cuma pengaturan untuk spion doang. Dan dia udah retract. Ini ada retract-nya. Dan ini ada pemanas spion nih. Kalau nggak salah. Jadi biar nggak berembun pada saat hujan. Sekarang yuk kita duduk di bangku baris kedua. Dan untuk pengaturan setir, dia ini udah tilt steering dan nggak teleskopik. Tidak teleskopik, dia cuma tilt steering aja. Oke, kita duduk di bangku baris kedua. Kita ke bangku baris keduanya. Wih, gila. Duduknya tetap loh kayak duduk di sedan loh rasanya. Jadi lantainya itu nggak terasa tinggi, nggak terasa rendah, sorry. Jadi lantainya dia tinggi, jadi nggak terasa rendah. Jadi posisi duduknya sih masih nyaman loh sih menurut gua. Tuh, bangkunya juga lumayan empuk. Dan tetap aja ini adalah sebuah mobil mewah. Dan untuk AC belakang dia juga ada pengaturannya di sini. Termasuk suhunya juga bisa diatur. Terpisah. Jadi ini dual zone-nya bukan kanan kiri, tapi depan belakang. Jadi depan bisa di set di suhu berapa, belakang juga bisa di set di suhu yang berbeda. Untuk outletnya dari atas. Dan dia kebagian sampai baris ketiga, jadi jangan khawatir. Tetap akan adem. Sekarang kita tutup. Nyaman banget. Simple aja. Di sini ada armrest yang juga berfungsi sebagai headrest baris ketiga. Ini ada tuasnya, bentar guys. Tuasnya itu di mana sih? Oh, ini dia. Nah, ini harus diangkat dulu ternyata. Nah, ini ada armrest dan dia ada cup holdernya di sini. Simple ya. Keren banget. Tapi gila, tetap aja auranya, mewahnya masih dapet loh. Oke guys, ya. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Ini sekarang kita nyobain aja mobilnya ya. Ini mesinnya gede, 3000 cc. Begitu kita hidupin, suaranya kedap banget suara mesinnya. Ini kita pindahin ke D. Nah, nggak delay guys. Maticnya sih masih enak. Ya, biasanya matic tahun-tahun segini kan dia masih AT ya kan, teknologinya itu masih lebih simple ya. Dan ini nyetirnya itu commanding banget loh. Terus ada guncangan-guncangan kayak gini nih, konblok ya kan. Mobilnya itu tetap gue merasakan jalan pelan gini, ini bantingannya empuk. Biasanya kalau mobil-mobil SUV itu dia bandingannya keras kan. Ini empuk.
kita belok sini. Ini kita di posisi 4x2 ya, 4x2. Gagahnya dapat banget. Oke, ini sekarang kita cobain di jalan raya. 3000 cc guys. Walaupun PS sebenarnya nggak gede-gede juga sih, 181 PS. Tapi berkelas. Nih, sekarang kita belok di sini. Wah, gila, enak. Kalau kegedapan sini emang juara banget. Gua merasakan nih kedep banget. Sampai-sampai suara luar itu kecil banget terlihat. Apalagi di daerah sini ini bisa dibilang relatif sepi kan. Coba kalau kaca kita buka. Nah, dan ketemu jalanan rusak. Wah, ini mah tangguh banget guys. Kecil, liwil. Sekarang kalau kita geber, kita berhenti di sini nih. Nah, 1, 2, 3. Oke, udah berhenti. Gas. Wow. Putaran bawahnya sih pelan ya. Kayak ditahan dulu. Tapi putaran atasnya langsung karena kan dia kan juga nggak pakai turbo ini mobil kan. Radius putar sih jangan ditanya ya, kalau 4x4 biasanya nggak dapet di sini. Kita harus mundur sedikit. Karena mobilnya ini 5 meter guys. Panjang. Ya. Karena mobil-mobil ini kan memang bukan untuk mobil kebut-kebutan ya. Kok. Nah, kita gas lagi. Nah, tapi kalau kita udah jalan begini terus begitu teman-teman ini gas. Beda karakter ya sama mobil-mobil sekarang ya tetap ya. Tapi mobil ini sebenarnya juga kalau diajak ngebut itu masih enak. Dan kalau kita manuver gini, ya salam. nah ini nah itu emang enak. Enak banget. Karena dia punya bobot itu 2,1 ton. Jadi dia lebih berat, lebih padat, lebih antep. Jadi dia punya traksinya juga bagus gitu. Karena kan ban itu ditekan sama berat sebesar 2,1 ton. 2,1 ton mobilnya doang, tambah berat gua. Ya kan? Lagi diskon 70 kilo. Ya das. Jadi makin mantep. Overall ini mobilnya sih enak. Wah, enak banget tuh, mantep banget tuh. Gila ya, wibawanya masih dapat banget tuh pakai mobil ini. Iya. Ya nggak? Yoi. Pajero sebenar-benarnya Pajero ini. Wah, enak ya. Ini mobil masih enak. Kaki-kaki juga antep, nggak ada yang bunyi. Terus perpindahan gigi ini kan singkat Mas Ben ini cuman AT 4 speed. Simple banget emang transmisinya. Dan ini pindah dari 2 ke 3. Perpindahannya sih masih halus. Ya, kaki-kakinya juga relatif masih kedap. Cocok banget ya. Ini kalau teman-teman ada yang punya budget Avanza Veloz, pengen mobil ganteng, pengen mobil gagah, build up Jepang, dan masih kelihatan keren guys, nggak salah nih. Pajero, sebenar-benarnya Pajero. Gue bilang mau nyebutnya apa ya? Pajero Jepang, real Pajero. Ya, tapi ada orang bilang juga ini padahal Pajero Shogun. Ya, Smash nggak ikut. Dia nggak ada pak. Nggak ada. Shogun atau Pajero Satria FU juga nggak ada. Nggak ada. Oke guys, wah.
Sekarang kita mau tampil gagah, ya kan, tampil mewah, nggak harus mahal, ya kan. Pajero Jepang ini pasarannya sudah sangat terjangkau sekali. Dan mobil ini adalah mobilnya Om Guntur dari Kandang Mobil Retro. Woi. Teman-teman masih udah banyak yang tahu nih. Nah, pasti teman-teman yang nonton udah banyak yang tahu, ya kan. Iya. Tadi kita sempat spill juga kan harganya. Ya guys, kalau teman-teman beli Veloz masih kembali. Dijual berapa nih Om, mobilnya Om? Kita opennya di 295 Om. 295. Karena ini speknya yang edisi Rockford Om. Rockford Fosgate. Rockford Fosgate. Ya. Buka harga 295 dan masih bisa nego, ya. Nego. Ya. Ini masih reasonable teman-teman karena memang Pajero ini tuh pasarnya sebetulnya masih di atas 300-an. Bukan karena ada something wrong di mobil ini, tapi memang kalau kita dapatnya murah ya kita jual murah. Iya. Yang penting perputarannya Om. Iya, betul Om. Perputarannya guys. Kalau memang dapatnya murah kenapa harus dijual mahal ya Om? Iya, guys. Yang penting tetap laku, cepet. Iya, betul Om. Malah kadang-kadang yang beli ntar dijual lagi mahal. Betul Om. Malah Biasanya masih sih cuan. gitu. Masih cuan. Gitu. Tapi kalau teman-teman pengen lihat, pengen rasain, pengen test drive, tinggal datang aja ke Kandang Mobil Retro. Ya. Alamatnya di mana Om? Alamatnya masih tetap sama, Kandang Mobil Retro teman-teman, di Jalan Harapan Jaya 4, nomor 49 RT 3 RW 12 Cipinang Melayu, atau teman-teman bisa ketik di Google Map Kandang Mobil Retro. Kandang Mobil Retro. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di follow tuh Kandang Mobil Retro. Retro. YouTube-nya. Ya. Jangan lupa juga follow Mitos dan Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.